Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan aplikasi integral ya. Dan ini juga termasuk ke dalam advanced problem ya. Kenapa saya sebutkan termasuk? Kenapa saya kategorikan termasuk ke dalam advanced problem ya? Karena apa? Karena di sini dia diputarnya itu terhadap garis ya. Di sini soalnya ya. Jadi kita punya suatu permasalahan, sudah ada grafiknya di sini ya. Nah, kemudian yang jadi masalah di sini ya. Nah, di sini yang jadi masalah itu dia diputar terhadap ini ya, garis. Di sini saya berikan perbandingan saja ya. Jadi saya di sini diputar terhadap garis Y sama dengan min 1 ya. Dan juga bagaimana kalau diputar terhadap garis Y sama dengan 3 gitu ya. Nah, dalam kasus ini ya, kita disuruh menggunakan metode cincin ya untuk menentukan volume benda putarnya seperti itu ya. Jadi coba kita kerjakan ya. Jadi kasus pertama ya, jadi kasus 1 ya. Kasus 1 itu kalau saya putar saat diputar terhadap garis Y sama dengan minus 1 gitu ya. Oke, kemudian kita jangan lupa ya, untuk menyelesaikannya sudah saya berikan langkah-langkah ya. Jadi ada 3 langkah ya. Jadi langkah pertama itu kita harus bisa menentukan apa? Interpretasi geometri ya. Jadi interpretasi geometrinya itu seperti apa gitu ya. Oke, untuk interpretasi geometrinya mungkin kita coba ya. Ini saya coba crop dulu ya. Nah, ini coba crop gitu ya. Coba diperhatikan. Nah, saya punya seperti ini ya. Saya perbesar ya. Nah, ini mungkin garisnya itu ini ya. Saya buat garis warnanya itu katakan hijau ini ya. Jadi saya putar terhadap garis Y sama dengan min 1 gitu ya. Oke, coba dilihat ya. Ini garis Y sama dengan min 1. Ini katakan garis Y sama dengan min 1 ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini garis Y sama dengan min 1 ya. Jadi saya putar gitu ya. Saya putar terhadap garis Y sama dengan min 1. Saya putar di sini ya. Ini garis apa? Y sama dengan min 1 ya. Ini garis Y sama dengan min 1 ya ini ya. Ya. Jadi saya putar terhadap garis ini ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan metode cincin, berarti partisi yang kita ambil itu harus tegak lurus ya, dengan supu putar gitu ya. Oke, di sini untuk kasus ini ya. Jadi untuk kalau kita menggunakan metode cincin itu lebih sulit gitu ya. Jadi untuk kasus ini lebih mudah kita selesaikan pakai metode kulit tabung sebenarnya ya. Tapi karena udah permintaan soal ya udah mau gimana lagi gitu ya. Jadi kenapa lebih sulit? Karena di sini terbagi menjadi dua ini ya, dua bagian sebenarnya. Ini bagiannya, coba diperhatikan. Nah, ini ya. Ya, jadi ada dua daerah nanti ya. Sehingga di sini mungkin saya ambil partisinya itu ya. Nah, ini ya. Yang ini mungkin sebagai gambaran ya. Ini ya. Dan juga ini. Gitu ya. Oke.
Kemudian ini mungkin titik ininya ya, titik ininya yang nah ini titik 6 kayaknya ya. Ini 6, kemudian ini 4 ya. Kalau kita lihat ya, titik potongnya itu ya. Apa? Jadi ini kita batas-batasnya mungkin karena di sini sepertinya kita menggunakan variabel x ya. Jadi di sini ada dua bagian, ada dua daerah ya. Kalau kita lihat di sini. Jadi ada daerah pertama ya. Jadi ini daerah ini ya. Ya. Dia berjalannya itu dari 0 sampai 4 ya. Jadi dari gini ya. Nah, kemudian untuk yang daerah kedua di sini dari 4 sampai 6 ya. Ya. Jadi bisa dilihat di sini ya penjelasannya ya. Oke. Jadi nanti di langkah kedua ya, ini langkah 1 itu interpretasi geometri. Kemudian langkah 2 ya. Karena kita sudah tahu partisi yang kita ambil itu apa? Tegak lurus terhadap sumbu putar ya. Sumbu putar. Nah, nanti dari sini kita akan menentukan delta VI-nya itu seperti apa gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Delta VI-nya ya. Itu kan bisa kita cari dari delta V1I ditambah delta V2I ya. V1I-nya yang mana? Ya yang ini nanti. Ya. Ini nanti kita cari ini gambar yang pertama ya. Jadi delta V1I-nya itu yang dari sini ya, dari 0 sampai 4 ya. Delta V2I-nya dari 4 sampai 6 gitu ya. Gitu ya. Nah, oke, kita cari masing-masing ya. Oke. Jadi delta V1I itu apa rumusnya? Langsung saja ya. Jadi pi dikalikan apa? Jari-jari luar dikuadratin ya, dikurangi jari-jari dalam dikuadratin ya. Nah, ini dikalikan apa? Dikalikan delta xi gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ini sebenarnya luas alas ya, luas alas kali tinggi ya kalau kita lihat di penjelasan saya itu. Jadi ini luas alas ya kali tinggi. Ya, tingginya itu apa? Lebar partisi. Ini selalu ditulis biar ingat gitu ya. Oke, luas alasnya karena dia berbentuk seperti donat ya. Kalau donat itu kan ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar ya. Jadi jari-jari luar dikuadratin, dikurangi jari-jari dalam dikuadratin ya. Nah, gitu ya. Tingginya itu atau lebar partisinya itu delta xi gitu ya. Nah, kemudian untuk jari-jari luar, nah, kita perhatikan coba. Jari-jari luar. Jari-jari luar itu kalau kita hitung ya, itu yang ini kan ya, jari-jari luar itu ya. Nah, panjang ini ya. Ya. Ya kan? Panjang ini kan jari-jari luar ya. Panjangnya itu berapa? Nah, panjangnya itu y ya, yang apa? Dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Itu y, ya kan? Ditambah yang ini kan 1. Ya. Paham? Ya. Jadi jari-jarinya itu ya panjangnya ini ya. Ya kan? Jari-jarinya itu kan panjangnya ini kan ya. Panjangnya ini, jari-jari luarnya ya, ditambah panjangnya ini. Gitu ya. Kalau yang ini kan panjangnya y. Kalau yang ini panjangnya 1. Jadi 1 plus y ya. Iya kan? Nah, tapi yang bermasalah di sini y yang mana? Nah, y yang ini. Y-nya yang ini. Ya. Karena kurva yang hijau ini yang kita ambil gitu ya. Jadi 1 plus y gitu ya.
Jadi kalau ini ya nanti 1 plus Y gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi ini jari-jari luarnya itu 1 plus Y. Gitu ya. Y-nya berapa? Y-nya itu kan akar X gitu ya. Nah, jadi di sini apa? 1 plus akar XI. Nah, ini dikuadratin ya. Dikurangi jari-jari dalam. Nah, jari-jari dalamnya itu kan ini ya. Ini jari-jari dalam, panjangnya kan 1. Nah, berarti ini jari-jari dalamnya panjangnya 1. Berarti berapa? 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini delta X XI gitu ya. Nah, delta XI-nya kalau yang ini berjalan-jalan dari mana? Dari 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, jadi ini 0 XI 4 gitu ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menentukan apa? Delta V2I-nya. Ya. Oke, rumusnya sama ya. Di apa? Luas alas kali tinggi. Dalam hal ini tingginya itu berupa lebar partisi ya sebenarnya. Ya. Sehingga di sini luas alasnya ya sama pi ya. Langsung saja ya. Pi dikalikan ini mungkin R22I ya, dikuadratin dikurangi R21I dikuadratin ya. Lebar partisinya itu kan delta XI gitu ya. Oke, untuk volume yang kedua itu kita yang ini gitu ya. Ya, jadi kalau yang kasus pertama itu kasus yang ini tadi delta V1I itu yang ini, kita pakai yang ini. Nah, sekarang delta V2I itu yang ini, yang bangun yang di sini. Ya, yang bentuknya segitiga seperti segitiga ini ya. Nah, kita perlu menentukan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Gitu ya. Nah, kalau jari-jari dalam mudah. Kalau jari-jari dalam mudah sama. Kalau jari-jari dalam ini. Nah, ini satu jari-jari dalamnya ya. Tapi jari-jari luar itu ini. Panjang ini ditambah panjang ini. Gitu ya. Ditambah panjang ini. Nah, panjangnya ini itu kan Y. Panjangnya ini 1. Gitu ya. Jadi 1 plus Y. Nah, tapi Y-nya yang di sini itu Y yang mana ya? Y yang ini. Y yang ini. Y yang persamaan garis ini ya. Persamaan garisnya kan Y sama dengan min X plus 6 gitu ya. Oke, jadi jari-jari luarnya tadi apa? Min X plus 6 kemudian plus 1 gitu ya. Ya, ini dikuadratin. Jari-jari dalamnya itu 1 dikuadratin gitu ya. Delta XI. Nah, ini delta XI-nya jalan-jalan dari mana? XI-nya itu jalan-jalan dari mana? Dari 4 sampai 6. Nah, gitu ya. Udah kalau seperti itu. Ya, cukup mudah ya. Jadi tinggal ditulis ini ya. Jadi langkah 3 sekarang ya. Nah, sekarang langkah 3. Langkah 3 ya. Langkah 3. Nah, menghitung apa? Volume benda putar. Ya, gitu ya. Oke, menghitung volume benda putar. Jadi V-nya sendiri kan sama dengan apa? Bisa kita hitung dari V1 tambah V2. Nah, ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu V1-nya. V1 itu sama dengan apa? Pi integral ya. Jadi kalau V1-nya itu jalan-jalan dari 0 sampai 4 di sini ya. Ya.
0 sampai 4. Kemudian apa? Oh, ini ya, di 1 plus akar X ya. Jadi kalau jari-jari itu positif ya. Jadi saya tegaskan kembali, namanya jari-jari itu kan jarak gitu ya. Jadi jarak itu jarak itu harus positif ya. Jadi nggak boleh negatif ya. Jadi ini positif udah ya, udah kelihatan positifnya. Ini dikurangi 1 kuadrat ya. Dikurangi jari-jari dalamnya ya. Nah, ini dx gitu ya. Nah, ini kita coba hitung ya. Oke. Ini kalau kita kuadratin berapa? 1 ya, ditambah 2 akar X ditambah X ya. Nah, ini dikurangi 1 dx ya. Nah, sehingga kalau kita integrasi kita dapat apa? Ini hilang ya. Berarti kita cuman mengintegralkan ya ini 2 akar X ditambah X ya. Nah, ini dx. Coba dihitung integralnya berapa? Ini 2 ya. Akar X itu kalau kita integralkan 2/3 X pangkat 3/2 ditambah ini setengah X kuadrat gitu ya. Nah, ini untungnya X nya dari 0 sampai 4 ya. Nah, nanti dihitung berapa berarti pi ya. Ini 4/3, kemudian X nya 4 ya, berarti 4 itu kan 4 pangkat 3/2 ya. Nah, ini ditambah berapa? 16/2 ya. Ini dikurangi 0 gitu ya. Ini kan sebenarnya pi kali 0 ya. Jadi kita punya berapa ini? Pi ini 4 itu kan 2 pangkat 2 di akar, berarti 2 pangkat 3 8. 8 kali 4 32. Berarti ini 32/3. Nah, ditambah ini kan 16/2 itu kan 8 ya. 16/2 itu kan 8 ya. Nah, 8 itu kalau saya sama dengankan di sini penyebutnya ini kan 24. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan berapa? 56 pi per 3. Nah, jadi ini V1. Ya, kemudian V2 sama ya. Ini kalau kita sederhanakan kan menjadi berapa ini? Pi ya. Ini apa? Ini 7 min X ya. Dikurangi atau enggak apa-apa lah. Kita nanti tulis lagi ya. Oke, ini kita tulis lagi. Kalau V2 kita punya V2-nya itu pi ya. Ini 4 sampai 6 ya. Kemudian apa? Min X plus 6 plus 1 kuadrat ya, dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Nah, ini dx. Ya, jadi ini pi 46 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan ini kan 7 min X ya. Kalau dikuadratin 7 kuadrat itu kan 49 dikurangi 14 X ya. Ini kalau kita sederhanakan langsung, nah ini ditambah X kuadrat ya. Nah, ini dikurangi 1. Nah, ini saya langsung ya. Oke, kemudian berarti kita punya ini ya, 4 sampai 6 berarti
berapa ini dikurangi 1? 48 dikurangi 14x ditambah x kuadrat ya. Nah ini. Oke, kita coba hitung. 48x ya, 7x kuadrat ya, kan, ditambah apa? Sepertiga x pangkat 3 ya. Nah ini x sama dengan 4 sampai x sama dengan 6 ya. Nah ini coba kita hitung pi. Wah ini banyak ini ya. Ntar saya pakai bantuan kalkulator ya. Jadi 48 dikali 6 kita punya 288 ya. 288 dikurangi 6 kuadrat kan 36 ya. 6 kuadrat itu 36 ya. Kemudian dikali 7 252 ya, ditambah apa? 6 kali 3 itu 6 pangkat 3 itu kan 216 ya kan. Kemudian dibagi 3 72 ya. Kita punya 72. Nah kemudian dikurangi pi dikalikan apa ya, ini udah dihitung ya. Jadi sekarang 4 ya. Di 48 kali 4 berapa? 192 ya. Dikurangi 4 kuadrat itu kan 16 ya. 16 kali 7 112 ya. Ditambah 4 pangkat 3 64 ya. 4 pangkat 3 itu 64 kan ya. Kemudian dibagi 3 nggak bisa ya. Berarti ya udah ini 64 per 3 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan 288 dikurangi 252 ditambah 72 ya. Ini 108 ya. 108 pi. Nah, kalau yang ini berarti kita punya berapa? 192 ya, dikurangi 112 sama dengan 80 ya. Ini langsung saja saya samakan penyebut, kali 3 berarti 240 ditambah 64 kita punya 304 ya. Jadi 304 per 3 304 pi per 3 ya. Nah, jadi ini kalau kita samakan penyebut ya berarti ya 108 kali 3 itu hasilnya berapa? Nah, nanti dikurangi 304. Nah, hasilnya 20 ya. 108 ya kali 3 324 ya, dikurangi ini ya 20 per 3 ya. 20 per 3 pi gitu ya. Nah ini nanti kalau kita jumlahkan berapa? Jadi V itu sama dengan apa? V sama dengan apa? Ya. Jadi V-nya sama dengan berapa? V1 tambah V2 kan? Nah, V1-nya itu 56 per 3 ya. 56 per 3 pi. V2-nya itu 20 per 3 pi ya. Jadi kita punya ini kalau dijumlahkan ya 76 per 3 pi. Nah, jadi saat
bangun ini diputar terhadap sumbu Y sama dengan min 1 ya, ternyata volume benda putarnya itu ini 76/3 pi satuan volume gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut di kasus kedua ya. Jadi di kasus kedua itu bagaimana kalau kita putar terhadap garis Y sama dengan 3 gitu ya. Jadi di kasus kedua ini saya bagi menjadi dua kasus memang karena agar kalian tahu ya. Jadi kalau diputar di garis di bawahnya dengan garis di atasnya itu gimana caranya gitu ya. Oke, sekarang kita di kasus yang kedua, saat diputar terhadap garis Y sama dengan 3 saat diputar terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, ini juga sama ya, kita harus bisa interpretasi geometriknya itu ya. Jadi saya copy ini ya, jadi mungkin ini saya copy ya. Jadi langkah 1 juga sama nanti. Ini batas ya. Oke, langkah 1 itu berarti apa? Interpretasi geometri gitu ya. Oke, interpretasi geometri di sini kita punya gambar ini gitu ya. Kemudian kita coba buat garis Y sama dengan 3 mungkin di sini ya. Katakan ini Y sama dengan 3 udah. Kemudian saya putar ya, di sini ya. Saya putar di sini. Nah, ini nanti bangun yang terbentuk itu juga sama, ada dua bagian di sini ya. Ya. Jadi karena dia diputar terhadap sumbu Y sama dengan 3. Jadi partisi yang kita ambil itu yang ini ya, partisinya ya sama kayak tadi ya, dan ini ya. Oke, jadi untuk yang bagian pertama, daerah yang pertama itu sama kayak tadi ya. Jadi ini X-nya itu dari 0 sampai 4 udah kelihatan dari garis ya. Kemudian yang ini juga sama, nanti ini itu X-nya dari 4 sampai 6 ya, udah kelihatan dari geometrinya itu ya. Oke, kemudian setelah itu kita putar terhadap kita masuk langkah 2 ya. Di langkah 2 udah kita lakukan ya. Jadi partisi yang kita ambil itu tegak lurus dengan sumbu putar. Dari sini nanti kita bisa menentukan delta VI-nya. Sama dengan tadi ya. Jadi delta VI itu sama dengan delta V1I ditambah delta V2I gitu ya. Nah, untuk menentukan delta V1I ya. Jadi delta V1I itu sama. Nah, langsung saja saya tulis rumusnya, jadi pi dikalikan jari-jari luar saya kuadratin dikurangi, nah ini jari-jari dalam ya, nah dikuadratin ya. Nah ini dikalikan tingginya ya, tinggi dari ininya ya, jadi atau lebar partisinya ini ya, delta XI
gitu. Jadi ini rumusnya ya. Jadi kalian tinggal menentukan apa, jari-jari luarnya mana, jari-jari dalamnya mana ya. Jadi untuk volume yang pertama ya ini ya. Jadi jari-jari luarnya itu yang ini. Ini jari-jari luar. Nah, ini jari-jari luar. Ya. Jari-jari luarnya itu ini. Kemudian jari-jari dalamnya itu yang mana, Pak? Jari-jari luarnya itu yang jari-jari dalamnya itu yang ini. Ya. Jadi kalau jari-jari luar di sini ya, kita sudah tahu ya, jari-jari luar itu kan panjangnya tetap ya. Jadi dari 0 ini sampai garis ini. Kan panjangnya 3 ya. Berarti jari-jari luarnya itu selalu 3 kalau kita lihat ya. Dimanapun gambarnya itu ya, baik bagian 1 maupun bagian 2 gitu ya. Ya, karena dia lurus ini. Lurus ini lurus ya. Jadi jari-jari luarnya selalu sama. Gitu ya. Jadi di sini apa? Pi. Karena jari-jari luarnya itu selalu sama ya, jari-jarinya itu 3 ya, jari-jari luarnya berarti ini 3 kuadrat dikurangi apa? Jari-jari dalamnya itu yang beda gitu ya. Nah, kalau jari-jari dalamnya di sini ya, untuk yang di bagian pertama di sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini, partisi yang sebelah kiri ya. Jadi jari-jari dalamnya ini yang warna hijau ini ya. Jadi ini kan sebenarnya ya 3 ini dikurangi panjang partisinya ini kan ya. Panjang partisinya itu kan akar X. Iya kan? Nah, jadi makanya di sini ya sama dengan akar X kan panjangnya kan. Berarti di sini jari-jari dalamnya itu 3 dikurangi apa? Dikurangi akar XI. Nah, ini dikuadratin. Nah, ini delta X XI gitu ya. Nah, XI-nya jalan-jalan dari mana tadi? Dari 0 sampai 4 gitu ya. Nah, ini delta V1 VI ya, delta V1I ya. Nah, kemudian untuk delta V2I ini juga sama rumusnya, R22I kuadrat dikurangi R21I kuadrat gitu ya. Nah, ini delta XI gitu ya. Udah kelihatan ya delta XI. Nah, ini tingginya ya. Oke, kemudian untuk jari-jari luarnya kan kita sudah tahu ya, jari-jari luarnya itu kan ini ya katakan ya. Jadi dia selalu sama jari-jari luarnya ya ini ya. Panjang ini ya. Selalu sama 3 ya. Tapi jari-jari dalamnya itu yang berbeda. Jari-jari dalamnya itu ini. Ya, ini jari-jari dalam ya. Oke. Kalau jari-jari luarnya itu sama-sama 3 gitu ya. Jadi ini pi, jari-jari luarnya itu 3, kemudian jari-jari dalamnya itu 3 dikurangi apa? Dikurangi ini. Y sama dengan apa ini? Y sama dengan min X plus 6 ya. Jadi jari-jari dalamnya itu ini ya, 3 min X plus 6. Ini 6 ya. Nah, ini saya kuadrati delta XI gitu ya. Nah, ini coba saya sederhanakan. Ini 3 kuadrat. Ini 3 dikurangi 6. Oh, berarti ini bisa saya sederhanakan, ini X min 3 kuadrat. Nah, ini delta XI. Delta XI-nya jalan-jalan, XI-nya jalan-jalan dari mana? Dari 4 sampai 6. Gitu ya. Oke. Jadi di langkah 2 kita sudah dapat ini ya. Kita tinggal membahas langkah 3 ini ya. Langkah 3 ya. Langkah 3 ya. Jadi menentukan V ya, yang V dalam hal ini itu V1 tambah V2. Ya, kita langsung saja. V1-nya itu sama dengan apa? Pi integral dari 0 sampai 4. Fungsi yang akan kita integrasi itu apa di sini? 3 kuadrat ya. 3 kuadrat dikurangi 3 min akar X ya. Nah, X kuadrat. Ini dx. Gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung berapa?
04 gitu ya. Ini 9, kemudian ini 9 dikurangi 6 akar X ya, ditambah X. Nah, gitu ya. dx. Ini sama ini habis ya. Langsung aja, mungkin saya tuliskan dulu aja. Ini berarti 6 akar X dikurangi X gitu ya, dx. Oke, jadi ini integralnya apa? 6 dikali 2/3 X pangkat 3/2 dikurangi setengah X kuadrat ya. Ini X nya dari 0 sampai 4 ya. Oke, kalau kita hitung pi dikalikan berapa ini? 4 ya. Ini kan habis. Habis ini 4 ya. Jadi 4. Oh sorry, 2 maksudnya ya. Ya. 4 ini X. X-nya 4 itu kan 4 itu sama aja kan 2 per ini 2 pangkat 2 ya, dikalikan 3/2 setengah kali 16 ya. Kemudian ini dikurangi pi kali 0 ya. Oke, ini kan 2/3, 2 pangkat 3 itu 32, 2 pangkat 3 itu 8 kali 4 32 dikurangi 8. Jadi ini kita punya 32 kurangi 8 24, berarti 24 pi ya. Nah, ini V1 nya. Kemudian V2 nya ya. V2 nya juga sama, ini pi, ini dari 4 sampai 6 ya. Ini 3 kuadrat sama dikurangi berapa ini? Nah, ini ya, X min 3 kuadrat ya. Oke. X min 3 kuadrat ya. Ini dx. Pi 4 sampai 6 ya. 9. Ini X kuadrat, langsung saya keluarin ya. Jadi ini min X kuadrat. 3 kali 2 itu 6, min jadi plus ya. Berarti plus 6X. Ini min 9 ya. Nah, dx ya. Ini ada 9 sama min 9 habis ya. Kemudian langsung kita integrasi biar cepat. Min X kuadrat itu berarti min 1/3 X pangkat 3 plus 6X itu ini 3X kuadrat ya. Nah, X sama dengan 4, X sama dengan 6 ya. 6 berarti 6 pangkat 3 ya. 6 pangkat 3 itu 216 ya, dibagi 3 72, jadi ini minus 72 ya, minus 72. 6 kuadrat itu berapa? 6 kuadrat 6 kuadrat itu 32 ya. 32 kali 3 108 ya. Ya kan? 108. Nah, gitu ya. 108. Ini dikurangi pi. Ini 4 pangkat 3 itu 64 ya. Berarti ini min 64/3 ya. 4 pangkat 2 itu
16 kali 3 berapa? 4 pangkat 2 itu 16. Kalau kita kalikan 3, 48 ya. Ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini kalau kita samakan dengan kan penyebut berarti ini sama aja dengan 48 kali 3, 144 ya. Kemudian dikurangi 64. Nah, jadi ini minus 80 ya. 80 per 3. Kemudian yang sisi sini min 72 tambah 108 itu kan 36 ya. Jadi 108 dikurangi 72 itu kan 36 ya. Nah, 36 kali 3 108 ya. 108 dikurangi 80 berapa? 28 ya. Nah, jadi 28 per 3 ya. Jadi ini 28 per 3 pi. Nah, itu ya. Jadi V1 tambah V2 berapa? Nah, jadi V itu kan V1 tambah V2 ya. V1 nya itu 24 pi, V2 nya itu 28 per 3 pi ya. Nah, ini nanti kalau kita sama dengan kan penyebut 24 kali 3 itu 72 ya. 72 tambah 28 100 ya. Nah, jadi ini 100 per 3 pi. Nah, ini 100 ya. Ini satuan volume ya. Volume. Nah, ini ya. Ya. Jadi kalau kita putar terhadap garis Y sama dengan min 1, itu kita dapat apa? 76 per 3 pi ya, 76 per 3 pi satuan volume. Kalau saya putar terhadap garis Y sama dengan 3, itu seperti ini ya. Itu permasalahan pertama ya. Ini kalau kita kerjakan pakai metode cincin itu memang lebih sulit. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ya, permasalahannya sama, permasalahannya dengan tadi ya, sama ya. Tapi cuman di sini kita disuruh menggunakan metode tabung ya. Metode kulit tabung maksudnya ya. Oke. Sekarang kita coba kerjakan soal yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kita kerjakan pakai metode apa? Metode cincin. Nah, kalau sekarang kita kerjakan pakai metode kulit tabung gitu ya. Bagaimana? Apakah sama? Seharusnya sama ya. Seharusnya sama. Ini coba diperhatikan. Ya. Ini coba diperhatikan. Ini soalnya sama ya, tapi di sini kita cuman disuruh menggunakan metode kulit tabung ya. Kemudian sumbu putarnya di sini saya juga pilih sama ya. Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 3 ya. Sebagai test case itu ya. Jadi ini kalau metode cincin, ini metode kulit tabung ya. Ini sama. Saya ambil permasalahan yang sama seperti itu ya. Nah, jadi alasan saya kenapa saya ambil sama ya karena agar kalian bisa tahu nanti. Oh, ternyata meskipun metode pengerjaannya itu berbeda ya, tapi nanti hasil yang didapatkan itu pasti sama. Gitu ya. Itu harapan saya gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja di kasus pertama. Ya. Kalau diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Ya. Oke, langkah 1. Tentunya interpretasi geometri ya. Interpretasi geometri. Oke. Jadi terkait dengan interpretasi geometrinya ya cukup mudah ya. Sama dengan tadi. Ya.
Y sama dengan min 1, berarti kita buat garis di sini gitu ya. Katakan ini udah garisnya ya, meskipun nggak sama ya udah nggak apa-apa ya, nggak pas di min 1, intinya min 1 gitu ya. Nah ini saya putar di sini ya. Kalau metode kulit tabung ya, perhatikan partisi yang kita ambil itu harus sejajar dengan sumbu putar ya, jadi kalau sejajar ya ini nanti yang kita ambil ya. Nah, jadi ini nanti ya gitu ya. Nah ini partisinya. Ini kok partisinya jelek ya, saya gambar lagi aja. Mungkin pakai warna ini ya, merah. Jadi mungkin biar lebih lurus, saya pakai ini aja. Ya. Dengan ini ya, di ini partisinya ya. Nah gitu ya. Nah, oke, kemudian kita coba kembali ke permasalahan ya, kembali ke apa, ke langkah selanjutnya. Ini mungkin karena apa, karena partisi yang kita ambil itu sejajar ya, maka nanti variabel yang kita gunakan itu sebenarnya y gitu ya kalau kita lihat. Nah ini kalau kita perhatikan ya, y-nya ini udah kelihatan ini ya. Jadi kita mainnya di sini ya, jadi y itu dari 0 sampai 2. Nah, sampai sini ya. Kalau nggak percaya ya udah kalian masukin itu ya. Ini saat x-nya 4, y-nya berapa gitu ya. Akar dari 4 kan 2. Nah ini udah kelihatan ya. Jadi dari gambar ini kita nggak perlu menentukan batas-batasnya, udah kelihatan semua ya. Jadi kita tinggal gambar saja gitu ya. Sekarang langkah 2 ya. Langkah 2 itu jadi partisi harus sejajar dengan sumbu putar ya. Dari sini nanti kita dapatkan apa, delta VI-nya gitu ya, berapa. Nah, oke. Untuk menentukan delta VI ini sangat mudah ini ya. Jadi ini ya luas alas kali tinggi. Tingginya itu kan lebar partisi ya. Lebar partisi gitu ya. Nah, luas alasnya itu kalian sudah tahu 2pi RI HI ya. Nah, dikalikan tingginya itu kan lebar partisi. Nah, karena partisinya itu sejajar dengan sumbu putar, maka karena sejajar dengan sumbu putar, nah, jadi partisi yang kita ambil itu delta YI. Udah kelihatan ya. Jadi ini tingginya ya. Jadi ini delta YI-nya. Ya. Udah ada di catatan saya di video sebelumnya itu ya, jadi bisa diperhatikan ya. Oke, sekarang kita tinggal menentukan ini ya, 2pi. Nah RI itu adalah apa, jarak dari partisi ke sumbu putar ya. Jadi jaraknya ini ya, jaraknya ini ya. Nah jaraknya ini itu bisa kita peroleh dari mana, dari jaraknya ini ya, dari jarak ini ditambah jarak ini. Nah, jarak ini kan 1. Nah, jaraknya ini apa? Y. Gitu ya. Udah. Berarti di sini nanti kita punya apa? Jaraknya Y plus 1. Gitu ya. Kemudian HI itu panjang partisinya ini. Nah, ya. Jadi HI itu panjang dari partisi. Ya, panjang dari partisinya berarti apa?
Berarti panjangnya ya ini, berarti kurva yang sebelah kanan dikurangi kurva yang sebelah kiri. Berarti X sama dengan. Jadi kurva yang sebelah kanan itu kan persamaan garis ini. Ya, persamaan garis ini kalau saya jadikan X sama dengan apa? 6 min Y. Ya. Kalau yang ini X sama dengan apa? Y kuadrat, ya. Nah, gitu ya. Jadi kanan dikurangi kiri, gitu ya. Posisi yang kanan dikurangi posisi kiri. Jadi ini berarti ya. Tingginya itu berarti HI-nya itu berarti ini. 6 min YI dikurangi YI kuadrat. Gitu ya. Ya. Ini YI ya, Ini I ya. Nah, ini berarti 6 min YI dikurangi YI kuadrat. Gitu ya, ini delta YI ya. Nah, ini YI nya jalan-jalan dari mana tadi? Dari 0 sampai 2 gitu ya. Oke, kemudian udah langkah 2 mudah ya. Ini kalau apa, sekarang langkah 3 ya. Kalau menggunakan metode, jadi untuk apa, permasalahan ini ya, kasus ini lebih mudah pakai volume tabung ya. Metode kulit tabung gitu ya. Ini udah terlihat di langkah 2, ini udah mudah itu ya. Sehingga untuk menentukan apa volumenya ya, menentukan V. Nah, jadi V-nya sendiri itu sama dengan apa? 2pi integral dari 0 sampai 2. Nah, ini Y plus 1. 6 min Y kuadrat ya. DY. Nah, gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita dapat apa? Ini 6Y min Y kuadrat min Y pangkat 3 ditambah 6 ya. Kemudian apa? Dikurangi Y dikurangi Y kuadrat gitu ya, DY. Ini kalau kita sederhanakan, ini kok 3, ini 2 ya. 6 ini ya. Kemudian yang IY itu ini 6 nya udah. Ini 6Y sama min Y, berarti plus 5Y. Ini kemudian yang Y kuadrat itu ada 2, berarti minus 2Y kuadrat. Kemudian Y pangkat 3 ada 1. Nah, udah. Tinggal kita integrasi. Kita punya 2pi. Integralnya 6 berapa? 6Y ditambah 5/2 Y kuadrat ya. Dikurangi 2/3 Y pangkat 3 dikurangi 1/4 Y pangkat 3. Oh, pangkat 4 maksudnya ya. Nah, ini Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2 gitu ya. Udah, tinggal dimasukin 2pi 6 kali 2 12, 2 pangkat 2 4 ya. Coret dengan ini berarti 2, 5 kali 2 10. 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 16, berarti 16/3 ya. Ini 4, 2 pangkat 4 itu kan 16, bagi 4 itu 4 ya. Nah, ini dikurangi 2pi dikali 0 ya. Nah, udah. Sehingga kita punya apa? Udah, ini tinggal ini kan ya. 12 ditambah 10 dikurangi 4 ya.
sama dengan 18 ya. 18 kali 3 54 ya. 54 dikurangi berapa ini? 54 dikurangi 16 berapa? 38 ya. Nah, nanti 38 kali 2 76 ya. Nah, jadi hasilnya 76/3 pi, satuan volume ya. Nah, ini sama hasilnya ya, sama ya. Jadi dengan metode metode cincin ya, saat ini ya, metode cincin saat kita putar terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, di sini menggunakan metode cincin yang panjang dari panjang penurunannya seperti ini, kita dapatkan hasil yang sama ini ya. Jadi 76/3 pi satuan volumenya. Ini sama hasilnya ya. Sama dengan metode kulit tabung ya. 76/3 pi ya, satuan volumenya. Jadi metode untuk kasus ini memang dengan metode kulit tabung itu lebih mudah gitu ya. Oke. Kemudian di kasus kedua saat kita putar terhadap garis Y sama dengan 3 gitu ya. Kita nanti coba tunjukkan juga ya. Ini pasti nanti hasilnya sama, 100 pi per 3 satuan volumenya ya. Ya. Nah, kita coba ya. Kita coba ya. Jadi kasus kedua sekarang ya. Ya. Apakah sama dengan metode cincin nanti? Pasti sama ya. Nah, ini kasus 2 saat diputar terhadap garis Y sama dengan 3. Langkah 1 ya. Jadi interpretasi geometri ya. Kita punya ini ya. Kemudian dari sini kita coba putar ya terhadap garis Y sama dengan 3 gitu ya. Jadi ini garis Y sama dengan 3. Nah, saya putar di sini ya. Saya putar di sini ya. Kemudian saya coba buat partisi. Jadi mungkin partisinya nanti seperti ini ya. Partisinya saya kasih warna merah udah ya. Sama partisinya ini ya. Ini mungkin dan ini. Ini ya. Nah, ini nanti ya. Nah, ini juga permasalahannya sama ya, karena pakai kulit tabung jadi kita variabel yang digunakan Y ya. Nah, jadi kita jalan-jalan dari 0 sampai 2 ya terhadap variabel Y ya. Oke, ini kita masuk langkah 2 ya. Langkah 2 ini partisi sejajar sumbu putarnya. Dari sini kita dapat delta VI. Nah, kemudian kita disuruh menentukan delta VI-nya itu seperti apa. Sama dengan tadi, ini 2pi RI HI delta YI ya. Kenapa? Karena tinggi dari ininya, tinggi dari ininya itu delta YI gitu ya. Sama dengan yang ini ya. Nah, ini rumusnya ya sama. Tinggal kita menentukan jari-jarinya itu berapa, tingginya berapa. Itu aja udah ya. Jadi RI-nya itu berapa, HI-nya itu berapa gitu ya.
Oke, RI sekarang. RI itu jarak partisi ke sumbu putar. Jarak partisi ke sumbu putar. Ya, berarti jarak ini dong, gitu ya. Nah, jarak ini ya. Gitu ya. Iya kan? Iya. Nah, jadi jarak partisi ke sumbu putar itu bisa kita cari dari mana? Nah, bisa kita cari dari sini. Jadi panjang ini, gitu ya. Panjang ini ya. Ini ke sini ya. Nah, dikurangi ini, dikurangi yang kecil ini. Ya. Nah, jadi panjang yang besar ini kan 3. Panjang yang ini itu apa? Y, gitu ya. Makanya di sini RI-nya itu sama dengan apa? 3 min YI. Untuk HI-nya itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi HI-nya yang sebelumnya apa? 6 min YI kuadrat gitu. Jadi kurva yang kanan dikurangi kurva yang kiri. Jadi kan panjang dari ini kan, panjang dari partisi ini kan. HI itu panjang dari partisi ini, ya. Atau kalau kita lihat di selimut itu dia berupa lebar selimutnya. Gitu ya. Jadi ini sama. Ya. Berarti apa? 6 dikurangi YI dikurangi YI kuadrat. Nah, ini delta YI ya. Nah, YI-nya dari mana? YI-nya jalan-jalan dari 0 sampai 2. Gitu ya. Ya. Oke, kemudian kita langsung ke langkah 3. Langkah 3 ini cukup mudah ini ya kalau pakai metode kulit tabung ya. Yang lama itu biasanya ya karena perpindahan kurvanya itu. Jadi kalau bisa kita tentukan menggunakan metode yang termudah gitu ya. Jadi menentukan V. Nah, V-nya sendiri itu apa? 2pi integral ini dari 0 sampai 2. Kita punya 3 min Y yang ini. Nah, yang ini kita punya apa? 6 min Y kuadrat gitu ya. Nah, ini DY. Oke, kita coba hitung. 0, 2. Kita kalikan ya, 3 kali 6 itu 18. Min 3Y min 3Y kuadrat minus 6Y ditambah Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Gitu ya. Oke. Kemudian kita coba hitung. Kita sederhanakan 18 ya. Ini udah, kemudian yang Y itu ini sama ini. Min 3 min 6 kan min 9. Kemudian yang Y kuadrat kita punya ini sama ini, berarti minus 2 Y kuadrat. Kemudian ditambah Y pangkat 3. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita coba hitung integralnya. Ini 2pi. Kita punya ini 18Y dikurangi 9/2 Y kuadrat dikurangi 2/3 Y pangkat 3 ditambah 1/4 Y pangkat 4. Gitu ya. Ini Y-nya dari 0 sampai 2 ya. Nah, kita coba hitung. 18 kali 2 36 ya. Y kuadrat ini Y-nya 2 kali 2 4. Nah, ini sama dengan ini 18. Y pangkat 3 ini 8 kali 2 16, berarti 16/3. 1/4 ini berarti ini 4. Nah, ini dikurangi 2pi kali 0. Ya. Dari sini kita punya ini 2pi
Kita hitung 36 dikurangi 18 itu sama dengan 18. Kemudian ditambah 4, hasilnya itu 22. Nah, kita samakan penyebut. 22 di sini kali 3 itu 66 ya. 66 dikurangi 16 itu 50 ya. Jadi ini hasilnya 50/3. Nah, ini kalau kita kalikan 100 pi/3 satuan volume ya. Nah, ini sama ya. Sama dengan yang sebelumnya yang soal 1 ya, ini 100 pi/3 satuan volume. Ini juga sama. Ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini cukup mudah ya. Ya. Jadi kalau kalau di permasalahan advance problem itu ya. Jadi kebanyakan kalian itu menggunakan nanti akan sering menggunakan metode cincin atau metode kulit tambung ini. Jadi kalau cakram jarang ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari saya ya. Jadi mungkin ini juga bisa kalian pelajari nanti untuk apa? Untuk mempersiapkan UTS seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya dengan baik gitu ya. Cukup sekian. Sampai berjumpa di next video gitu ya.